Kadang hidup itu nggak sesuai dengan harapan kita ya dan cita-cita kita ya. Punya uang terus percaya diri banget langsung buka usaha tanpa mereka belajar. Istilah gagal tuh nggak ada ya teman-teman, yang ada adalah belajar atau berhasil. Sebagai insurpreneur itu tujuannya bukan hanya menjual polis tapi membangun tim. Halo Sobat Gemar, kembali lagi di podcast Gemar Inspirasi bersama aku Kartika Rahmadana selaku host dan Ketua Yayasan dari Generasi Emas Berkarya Indonesia. Kali ini kita bakalan podcast bersama dengan Bapak Darmawan. Nah, beliau ini adalah owner dari agensi Smart Billionaire nih teman-teman. Kita akan belajar banyak hal tentang asuransi, tentang perlindungan terhadap kesehatan dan jiwa kita teman-teman. Halo Pak Darmawan, apa kabarnya? Kartika, kabar baik. Iya, Pak Darmawan boleh dong sapa-sapa teman-teman Sobat Gemar dan perkenalkan diri dulu nih Pak. Halo teman-teman semua di Gemar ya, Generasi Emas Berkarya. Salam kenal, saya Darmawan Cahyadi. Teman-teman, kita akan mungkin belajar banyak ya tentang apa itu asuransi, apa itu proteksi ya, seperti itu ya kira-kira. Betul. Apa itu bisnis asuransi gitu. Betul sekali. Nah teman-teman, kita akan belajar banyak hal nih sama Pak Darmawan. Dan paling keren kita bacain dulu ya background Bapak Darmawan nih teman-teman. Dan teman-teman terkhususnya anak muda nih ya, kita akan belajar gimana caranya membangun bisnis juga. Pak Darmawan ini tahun 1999 itu kuliah kedokteran. Terus 2001 bekerja di Jepang. 2004 mencoba berbagai usaha namun belum berhasil. Nah, kita akan cari tahu gimana Bapak ini tetap punya mental yang kuat untuk percaya bahwa beliau akan berhasil ya. 2005 mulai mengajar bahasa Jepang. 2008 jadi leader di Prudential. 2015 menjadi leader di General dan mencetak beberapa agensi di MDRT. MDRT itu orang yang mencapai posisi yang paling tinggi di paling asuransi tinggi biasanya. Jadi $1 million round table. Nah, ini keren banget nih. Jadi leader ya teman-teman. Terus juga sebagai pemilik dari agensi Smart Billionaire di Manulife. Jadi dia saat ini nih ya teman-teman, kita akan belajar dulu nih dari awal nih ya teman-teman, urutan supaya teman-teman belajar banyak hal dari perjalanan hidup Bapak Darmawan. Bapak kan dokter nih ya awalnya ya Pak. Akhirnya Bapak memilih jalur yang berbeda. Kenapa sih Pak bisa sharing dong ke teman-teman? Karena kebanyakan anak muda tuh kekeh ya, kayak udah kalau ngerasa udah masuk satu jurusan selesain sampai akhir padahal sebenarnya nggak terlalu suka gitu. Oke ya, saya cerita dikit ya teman-teman ya, pengalaman hidup saya berapa puluh tahun yang lalu mungkin ya. Jadi saya itu kedokteran tapi sebenarnya saya nggak selesai. Ya namanya itu ya, kadang hidup itu nggak sesuai dengan harapan kita ya dan cita-cita kita ya. Jadi pada waktu saya ambil kedokteran 99 tahun 2021 itu keadaan perekonomian lagi kurang bagus ya. Akhirnya saya 2021 saya cuti sama beberapa dokter ya. Saya mau cuti itu sebenarnya mau cuti 3 bulan teman-teman ya. Ngapain? Berangkat ke Jepang kerja ya. Nah sampai di sana ternyata enggak 3 bulan teman-teman, kebablasan sampai 4 tahun. Wow. Jadi tahun 2001 sampai 2004 itu saya kerja di Jepang ya. Lalu tadi apa lagi ya pertanyaannya? Iya. Kerja di Jepang, pulang 2024 teman-teman ya. 2024 habis itu mulai pulang dari Jepang ya ada sedikit uang ya, lalu mulai coba-coba usaha ya. Ya, jadi dari sinilah saya belajar ya. Jadi kalau orang usaha nomor satu itu selain ada modal ternyata harus butuh knowledge, harus butuh pengetahuan yang benar dulu. Banyak orang buka usaha punyanya uang aja. Ya jadi alhasil bangkrut juga. Nah itu yang saya belajar. Nah itu penting banget ya Pak, knowledge. Kebanyakan orang tuh ya punya uang terus percaya diri banget langsung buka usaha tanpa mereka belajar. Itu pentingnya mentor ya Pak. Nah teman-teman kalau misalkan nanti mau dimentorin sama Bapak Darmawan,
perlu banget nonton podcast ini sampai akhir Oke, supaya siap. teman-teman Siap, Mbak lebih Kartika, terima mengenal Bapak kasih. Darmawan ya. Nah, kan tadi Bapak cerita juga ya pengalaman Bapak gitu ya setelah ke Jepang terus balik lagi ke Indonesia untuk coba beberapa usaha gitu ya Pak. Pasti kan itu ada gagalnya. Terus kira-kira usaha apa aja Pak yang pernah Bapak coba dan gimana Bapak tetap mentalnya kuat gitu. Karena kebanyakan anak muda ini strawberry generation Pak. Sekali keencek ke aspal, aku mau lagi gitu. Iya, ya. Jadi dalam kamus hidup saya itu sebenarnya nggak ada kata istilah gagal tuh nggak ada ya teman-teman. Yang ada adalah belajar atau berhasil. Jadi ketika pulang dari Jepang ada modal teman-teman ya, coba sama temen tuh jual beli mobil ya, kita beli mobil terus kita jual lagi ya, lalu kita coba buka toko jual beli baju juga ya, ambil dari saudara ya, lalu pernah juga ada teman-teman mungkin tahu ya, dulu ada yang namanya komunitas bisnis jangkrik Indonesia ya, di mana jangkrik itu dikembangkan, lalu bukan jangkrik biasa ya, jangkriknya besar-besar, nah itu untuk konsumsi atau untuk kosmetik, nah itu juga pernah coba ya. By the way teman-teman ya, itu adalah tahap belajar saya ya, dimana kalau usaha kan selain MSP ya, usaha itu harus ada modal, harus ada sistem dan ada produk ya. Nah jadi saya waktu itu udah ada produknya ya, cuman nggak paham sistemnya seperti apa ya. Jadi semuanya kalau bisa dibilang proses pembelajaran, yaitu orang biasa sebut dengan kata gagal ya. Jadi nggak ada yang berhasil juga dalam artian ya tutup semua teman-teman ya. Nah, tapi saya belajar. Jadi pengusaha itu seperti ini ya. Kalau gagal ya udah berarti uang yang disetor berarti habis. Kalau bisnisnya gagal modalnya habis dan hilang. Nah, itu yang saya belajar pertama kali. Apakah hidup makin susah teman-teman ya. Jadi 2024 pulang dari Jepang, 2008 itu uang juga habis lagi. Uang juga minus lagi. Uang benar-benar from zero, bukan to hero atau to something gitu ya, enggak ya, tapi from hero to minus teman-teman ya. Jadi enggak ada uang lagi 2028, habis lagi juga. Tapi mentalnya keren. Sampai sekarang akhirnya bisa sampai di titik ini berarti udah ngelewatin proses yang panjang sekali ya. Proses panjang Proses ya. panjang ini kita pelajari teman-teman. Jadi jangan sampai kita maunya instan aja nih anak muda gitu ya Pak. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Jadi harus nikmatin prosesnya. Terus nih Pak, kenapa akhirnya setelah gagal-gagal akhirnya Bapak masuk ke asuransi Pak? Gimana caranya mengenal diri Bapak? Kayaknya aku basicnya di sini nih. Gitu. Jadi sebenarnya dalam kita memulai satu karir atau bisnis itu nggak ada hubungannya sama like or dislike ya. Saya suka atau enggak pekerjaan ini, saya kayaknya tidak suka pekerjaan itu tidak ada hubungannya ya. Karena menjalankan satu bisnis atau karir itu bukan hobi. Jadi banyak orang mengaitkan itu. Mengaitkan bahwa wah ini saya suka nih, saya nggak suka nih ya. Like or dislike itu nggak ada dalam berbisnis ya. Yang ada adalah apakah saat itu peluang atau momentum dalam hidup saya. Itu kita harus jeli melihat itu. Ya yang saya lihat waktu itu 2008 ada satu teman yang ngundang saya ke bisnis yang asuransi. Kok bisnis gitu ya? Ya karena di insuran itu memang yang saya seneng ya, kan bisnis itu harus ada modal, harus ada sistem, harus ada produk ya. Nah di insuran itu, di asuransi itu nggak ada modal. Ya modalnya kita bilang 2M, mulut dan mau aja. Ya jadi mulut dan mau aja ya gitu ya. Benar-benar nggak ada materi lah ya teman-temannya. Jadi sistem udah disediain, produk udah disediain juga oleh company. Ya itu yang saya suka dari sana karena saya udah kapok keluarin modal ya. Jadi alhasil ya sampai hari ini ya hari ini kita jalan. Saya yang dulunya mungkin nggak bisa beli apa-apa ya teman-teman ya, dalam artian mau beli mobil satu aja mungkin sulit ya, susah sekali, apalagi beli mobil dan rumah dan lain-lain ya, itu sulit direalisasikan
Ya karena saya dulu backgroundnya saya ngajar tuh 5 tahun. Dari tahun 2005 sampai tahun 2009 saya ngajar bahasa Jepang. Karena saya tinggal di Jepang 4 tahun. Ya lalu hasilnya apa? Ya makanya teman-teman juga perlu review ya, pekerjaan kita saat ini sudah kita lakukan, kita jalankan lebih dari 5 tahun, hasilnya apa? Oke. Ya, apakah sudah sesuai belum dengan apa yang kita impikan? Apakah sudah sejalan belum dengan harapan hidup kita? Nah, saya waktu itu lihat dengan mengajar 5 tahun, jauh dari harapan yang saya impikan ya, yang saya mau. Saya maunya 5 tahun itu udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah, udah bisa menikah gitu. Ternyata ada 5 tahun hasilnya 1 motor aja, motor yang saya bawa setiap hari. Itu Historinya luar biasa nih ya Pak. Jadi teman-teman tolong direview 5 tahun sudah bekerja udah sesuai atau enggak gitu ya. Dan Bapak punya keinginan yang 2M tadi ya Pak, mau dan mau. mulut dan mau. Nah itu keren sekali nih Pak. Tapi ada beberapa orang tuh, kalau asuransi kan berarti cari klien juga, terus menawarkan produk juga, pasti ada penolakan juga itu ya sama klien kita. Dan gimana Pak? Akhirnya kayak ini ngebentuk mental juga nih, dan akhirnya bisa ngajakin orang juga buat lebih aware terhadap asuransi, terhadap pelindungan diri mereka gitu. Jadi kalau saya lihat kata asuransinya dulu ya, bahwa asuransi itu banyak orang yang ngomong asuransi jiwa ya. Banyak orang yang ngomong asuransi jiwa, padahal sebenarnya dalam bahasa Inggris itu life insurance. Ya, life insurance itu bukan bicara asuransi jiwa, tapi asuransi kehidupan. Ya, yang dimana yang dilindungin itu sebenarnya bukan jiwa saja, tapi kehidupan. Ya, jadi kita percaya bahwa percaya gini, satu polis yang dibeli oleh satu keluarga itu menyelamatkan satu isi keluarga, satu isi rumah itu ya. Dalam artian gini, saya punya teman, dia kepala keluarga ya, dia yang setiap hari kasih istrinya 10 juta setiap bulan ya. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Nah 10 jutanya ini asalnya dari mana? Nggak ada ya, asalnya udah bingung. Istrinya pun kalau ditinggalin tiba-tiba bingung, karena istilah istrinya hanya ibu rumah tangga. So gimana caranya menyediakan warisan, atau kalau saya tiba-tiba dipanggil Tuhan, apa yang udah saya kasih buat keluarga kita. Nah, ya, jadi saya kasih contoh ya, sebenarnya asuransi itu konsepnya uang kecil beli uang besar. Dengan hanya dia sisihin misalnya 500.000, dia udah dapat uang pertanggungan 500 juta. Ya. Dia tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dia misalnya dia bayar 500 juta, dia beli polis ya 500.000 ya per bulan. Dipanggil Tuhan. Keluarnya 500 juta. Kira-kira yang ditinggalin bisa bertahan hidup gak dengan 500 juta? Lumayan ya. Iya, betul. Karena itu kurang lebih bisa bertahan hidup sampai kurang lebih 5 tahun lah. Kita ngomong ya, kan 120 juta kali 4 tahunan ya teman-teman ya. Tapi kan yang ditinggalin nggak kaget ya, tiba-tiba dapat 500 juta. Wow, dengan hanya uang setor 500.000 ya. Itu konsep asuransi itu uang kecil beli uang besar ya. Yang kedua, konsep asuransi itu sebenarnya asuransi dibeli dengan uang. Sebenarnya kurang tepat ya. Asuransi itu dibelinya dengan kesehatan, dibayarnya pakai uang. Ya, maksudnya apa? Asuransi itu bukan produk investasi yang bisa dibeli kapanpun. Ya. Ketika dia ada satu nasabah saya di Januari, saya tawarin dia 2 juta bisa beli polis lah ya. Bisa beli UP jiwa sekian miliar, bisa beli sakit kritis, bisa beli produk kesehatan. Ya dia bilang nanti aja deh, karena saya masih sehat. Dia bilang gitu di bulan 1 di Januari. Tiba-tiba di bulan 5 dia panggil saya. Panggil saya sebentar, ngobrol 10 menit, tahu-tahu mau beli polis sebulan yang saya tawarin dia Januari 2 juta. Ini tiba-tiba mau beli 5 juta. Kok tiba-tiba mau beli 5 juta per bulan? Di Januari ngomong 2 juta per bulan sampai mulut berbusa nggak beli. Ya, ternyata mau beli 5 juta, mau menyediakan uang pertanggungan jiwa 3 miliar, sakit kritis 2 miliar, dan produk kesehatan yang terbaik sampai di seluruh dunia dengan premi 5 juta ya teman-teman ya.
Nah, dan ternyata di bulan keempat itu udah kena serangan jantung. Oh, Nah, ya, kena serangan jantung. Apakah bisa ambil lagi Mbak Kartika? kayaknya nggak Nggak bisa ya, dong. karena asuransi Iya, dibeli dengan kesehatan. Dibayarnya pakai uang. Ya, dibelinya dengan kesehatan. Nomor satu, sehat dulu. Punya uang berapapun, nggak sehat nggak bisa beli. Iya, jadi dibelinya dengan kesehatan. Pada saat itu apakah bisa beli? Nggak bisa lagi. Dan nggak bisa proteksi juga. Dan uniknya, kenapa sih orang kalau udah sakit cari asuransi? Ya, kalau dia udah merasa sakit, dia baru cari asuransi. Padahal karena dia nggak ngerti konsep asuransi itu dibeli dengan kesehatan, dibayarnya pakai uang. Ya, dan dia udah tahu bahwa dengan setor uang kecil, gua hari ini bayar 5 juta. Besok saya meninggal, keluarga saya bisa dapat 3 miliar. Ya, itu pentingnya asuransi. Ya. Mulai tergambarkan ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman nih pasangan muda gitu ya. Terus mungkin tapi ini penting banget ya. Kayak ini juga harus dibicarakan nih teman-teman dengan keluarga, dengan pasangan kita nantinya gitu, untuk proteksi keselamatan kita, masa depan kita ya Pak ya gitu. Nah, ini kalau misalkan premi itu Pak, kebetulan saya kan juga masih belajar juga ya tentang asuransi ya. Mungkin teman-teman di Gemar ini juga masih belajar. Itu kalau misalnya kita semakin lambat daftar juga bayarnya juga per bulannya lebih besar juga ya Pak. Iya, ada yang namanya mungkin biaya mortalitas ya. Atau semakin orang berumur semakin dia beresiko. Nah, karena dia semakin beresiko, premi akan semakin mahal. Ya, seperti itu ya. Nah, kenapa sih kita butuh proteksi atau kita sebut asuransi ya. Asuransi kehidupan teman-teman ya. Karena hidup ini adalah perjalanan. Ya Mbak Kartika, setuju ya. Perjalanan menuju ke masa depan ya. Nah, di perjalanan menuju masa depan ini pasti ada yang namanya resiko. Ya. Dan orang akan bisa melewati beberapa situasi. Ya, situasi pertama di mana kita dalam keadaan hidup sehat dan produktif. Kita masih bisa kerja, cari uang untuk keluarga. Ya, itu kita masih bisa berkarya, bermakna untuk orang lain, bermanfaat ya. Tapi manusia ini juga ada situasi kehidupan kedua di mana orang hidup tapi tidak sehat, tidak produktif. Nah, itu kan banyak. Tiba-tiba dia kena stroke, tiba-tiba dia kena sakit keras ya. Dan pendapatan yang kita bilang tetap itu kita terima ketika kita masih produktif, masih bisa kerja. Tapi pendapatan itu bisa berhenti selamanya, bukan hanya sementara ya. Selamanya ketika tadi ya resiko hidup itu tiba-tiba dia kena sakit keras atau kena cacat tetap total. Teman saya dia hanya jatuh di depan rumah aja, dia cacat selama 2 tahun. Nggak bisa kerja dan ujungnya di tahun ketiga meninggal. Ya itu karena jatuh di depan pintu rumah. Ya, itu bisa terjadi ya. Lalu yang ketiga tadi ya, situasi kehidupan. Yang kedua, hidup tidak sehat, tidak produktif. Yang ketiga itu dia tidak hidup, udah pasti tidak produktif. Ya, mungkin teman-teman tahu banyak orang yang tidur tiba-tiba meninggal. Ya, dipanggil Tuhan terlalu cepat. Nah, apakah keluarga udah siap belum? Nah, makanya kita butuh yang namanya asuransi kehidupan gitu ya. Seperti itu Mbak Kartika mungkin. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan untuk asuransi sendiri bukan orang-orang yang udah berumur juga ya Pak, buat anak-anak muda kayak saya gitu, mungkin teman-teman juga. Itu persyaratan untuk pengajuan asuransi sendiri itu dimulai dari umur berapa Pak? Dari umur 0 tahun. Oh iya, itu teman-teman. Tapi itu berdasarkan nanti preminya juga lebih murah jauh. Ya. Semakin muda semakin murah. Nah itu teman-teman, kalau misalkan mau tahu premi teman-teman berapa, kita konsultasi. Boleh. Nah iya, seru banget nih bicarain tentang awareness asuransi gitu ya Pak. Tapi nih Pak, kalau misalkan anak muda gitu ya, terkadang kan kalau anak muda seumuran Tika gitu kan, ngerasa kayak dia masih sehat, masih perlu hedonisme, mungkin masih ya nggak terlalu aware lah tentang kesehatan gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya kayak aku harus 1 bulan tuh harus bayar sekian untuk asuransi gitu ya Pak. Nah, gimana sih Pak kita punya suatu mindset yang betul tentang uang, tentang investasi kesehatan juga, apalagi kalau misalkan gaji kita tuh baru UMR aja nih. Ya, siap ya.
Jadi memang banyak orang yang suka nanya begini, saya itu income saya segini, gaji saya segini, itu kurang lebih berapa yang harus kita keluarkan untuk proteksi, ya. Jadi kalau kita belajar mungkin belajar di RFP, teman-teman tahu Registered Financial Planner, atau di Qualified Life Planner ya, seperti itu ya. Itu gini, perhitungannya adalah 10 sampai 5 sampai 20% dari income. Ya, jadi 5 sampai 20% dari income. Jadi orang yang ngambil proteksi itu nggak boleh lebih dari 20% daripada income-nya. Itu nggak boleh. Ya contoh misalnya income-nya 10 juta, dia mau ambil proteksi 3 juta, itu nggak boleh. Nah, maksimum hanya di 20%. Boleh di 2 juta. Boleh di 1 juta, boleh. Jadi teman-teman sendiri yang mengukur. Ya karena mungkin teman-teman pernah dengar Tung Desem Waringin, dia ngomong begini ya. Dia ngomong, saya punya teman pensiun di usia 55 tahun. Dia kerja sampai umur 55. Dia terima uang pensiun sebesar 2,5 miliar kalau nggak salah ya. Lalu dia kena kanker. Ya, dan 2,5 miliar itu habis untuk kankernya dia. Alhasil pensiun dia juga habis. Uang pensiunnya habis. Nah, gitu ya. Nah, makanya dari muda kita perlu aware yang namanya proteksi. Nah, kalau masalah budget tinggal teman-teman yang sesuaikan. Tadi 5 sampai 20% maksimum dari income. Oke. Nah, itu perlu banget ya teman-teman. Jadi langsung mau kepoin tentang paket-paket buat asuransinya itu ada apa aja gitu ya. Nah, ini kan berarti Bapak di asuransi udah lama banget ya, Pak. Iya. Bang. 2008. 2008. Nah, teman-teman sekarang udah 2026, berarti udah sekitar hampir 18 tahunan. 18 tahunan Lebih ya. dikit. Iya. Terus di sini pasti udah banyak pengalaman-pengalaman Bapak gitu ya. Tapi yang paling menyentuh banget gitu ya Pak. Apakah asuransi ini ada orang yang kayak dia nggak pernah klaim asuransi, gitu, nggak pernah bikin asuransi, tiba-tiba kayak ketemu klien lagi yang pasti kan klien punya karakter dan cerita yang berbeda-beda gitu ya. Ada nggak sih yang paling berkesan banget yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk teman-teman di sini Pak? Kalau klaim itu banyak urus klaim saya ya, dan hampir nggak pernah. Jadi teman-teman harus tahu juga ya, banyak isu atau trust isu terutama ya mengenai asuransi. Ya, banyak orang yang bilang ini asuransi itu penipu, asuransi itu nggak bayar, asuransi itu bohong ya teman-teman ya. Itu sebenarnya itu cuman katanya saja. Iya, dan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, semua yang namanya proses klaim itu ada prosedur. Iya. Dan biasanya itu bukan masalah profesinya, tapi masalah personalnya. Contoh misalnya, dia ada satu agent atau dia agent asuransi, ketemu sama satu klien. Iya. Terus kalau mau tadi ya, asuransi dibeli dengan kesehatan. Ditanya dong, Pak pernah masuk rumah sakit nggak? Pernah. Kenapa Pak? Waktu itu kena serangan jantung. Kapan? Tahun lalu. Ya. Lalu tiba-tiba agent ini, oh ya udah Pak, nggak apa-apa deh Pak, gitu ya. Masuk aja. Itu ya, nanti ini nggak usah dicantumin deh. Ya, nggak usah dicantumin ya. Kenapa? Karena preminya bagus nih, besar ya. Nah, lalu masuk tuh jadi nasabah. Di tahun ketiga mau klaim, ya kira-kira klaimnya dibayar nggak? Nggak, biasa udah. Klaimnya nggak dibayar teman-teman ya. Jadi yang bikin nggak dibayar adalah sebenarnya bukan karena perusahaan asuransinya nggak mau bayar, tapi karena di sana ada proses yang namanya mungkin know your client. Nah di situ kan terjadi yang namanya penggelapan data. Makanya nggak dibayar. Ya si agentnya sebagai profesi, makanya saya dibilang personal ya. Profesinya mah bagus, tapi personalitinya yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan, yang harusnya dia tulis, yang harusnya dia lapor,
ya kan, historical dari medisnya nasabah, dia nggak lapor, makanya nggak dibayar. Nah itu penting juga ya buat cari agensi asuransi yang benar-benar terpercaya ya Pak. Mungkin cari agent ya, cari agentnya yang benar ya, atau secara personalitinya juga benar, tidak hanya mau ambil keuntungan buat dirinya sendiri, ya cuman mau hit and run aja. Ya kok pas nih masuknya besar nih, udahlah tulis clean case aja lah, semuanya aman tentram gitu ya. Ya jadinya nggak dibayar tuh proses klaimnya. Oke, Ada sebenarnya kalau ikutin prosedurnya pasti dibayar. Oke, nah jadi pembelajaran nih teman-teman. Jadi jangan menggelapkan data gitu Gelapkan ya. data. Nah ini pembelajaran dari Tika pun juga benar-benar ini pengetahuan yang luar biasa ya teman-teman. Dan kita bahas juga nih tentang agensi Bapak gitu ya, Smart Billionaire nih. Nah kenapa namanya Smart Billionaire Pak? Oke ya, kenapa namanya Smart and Billionaire ya teman-teman ya, karena memang saya berkaca dari diri saya ya. Saya waktu masuk ke istilahnya sebagai insurpreneur ya, kita bilangnya insurpreneur ya, entrepreneur dan insurpreneur ya. Insurpreneur ini adalah orang yang melakukan bisnis tapi di asuransi, kita sebutnya insurpreneur. Nah saya lihatnya diri saya, ini pertama kali saya from zero to minus, saya lihat oh ini gampang ya, ini jalanin tinggal sharing aja ya kan, konsepnya cerita aja ya, lalu terima uang ya. Dan di asuransi itu ada tagline kan, income kita tuh harus 100 juta per bulan. Jadi di insurance sebagai insurpreneur itu memang kita mengarah ke 100 juta sebulan income kita ya. Dan sebagai insurpreneur itu tujuannya bukan hanya menjual polis tapi membangun tim. Nah saya berkaca dari saya waktu saya masuk, ternyata yang paling utama itu adalah proses learning dulu, proses belajar ya. Karena apapun itu di dunia apapun, mau kamu di kantor, mau kamu berbisnis, mau kamu karyawan, untuk kamu mulai satu karir itu udah pasti learning dulu, belajar dulu. Dan ketika kamu belajar, kamu jadi pintar. Nah proses menuju kepintaran inilah, pengetahuan itulah yang membuat kamu become to be billionaire ya, bisa menjadi seorang miliarder. Jadi harapannya adalah kalau di tempat kita seorang miliarder jangan cuman hoki atau jangan cuman dapat dari turunan saja, tapi memang dia seorang yang menurut saya pintar ya. Kita mau orang-orang di tempat kita bukan hanya kaya tapi pintar. Makanya namanya smart become billionaire, smart billionaire ya, harapannya gitu. Wah. Pintar dan menjadi miliarder. Pintar dan jadi miliarder. Gitu ya. Jadi filosofinya bagus banget nih teman-teman. Dan berarti kalau misalkan smart billionaire ini langsung diajarkan juga sama Bapak Darmawan ya. Nah jadi dari pembelajaran itu selama 18 tahun, dia bentuk tim juga gitu ya Pak. Pasti pembelajaran buat jadi leader jadi suatu hal yang luar biasa gitu ya. Dan kalau misalnya kita baru gabung itu berarti kan kita masih kayak awal banget ya Pak. Terus pasti Bapak punya pengalaman juga untuk bisa sampai jadi leader gitu ya. Boleh share gak sih Pak awalnya gimana dari bawah sampai ke leader itu tahapannya gimana Pak? Menjadi seorang leader di asuransi itu berbeda dengan leader di perusahaan atau company ya. Menjadi leader di asuransi itu adalah nomor satu, kita jadi role model. Kita lead by example. Jadi kita nggak pernah suruh orang sebelum kita melakukan. Jadi kita lakukan dulu baru kita ajak. Nah itu yang membedakan. Jadi makanya di awal sebelum bilang orang lain untuk menjual asuransi, kita sendiri dulu jualan. Ya kita sendiri dulu berhasil nggak kita mengedukasi orang. Ya berhasil nggak kita menjadi dampak gitu. Jadi pertama ya kita mesti jual dulu. Minimum itu kalau sekarang yaitu ada 5 polis yang masuk, jumlahnya ya 5 polis yang masuk 1 juta. Atau minimum ada 5 orang yang masuk 1 juta per bulan. Atau 500.000 berarti 12 orang
Ya, itu dulu berhasil nggak gitu ya. Lalu tinggal ajak 2 orang. 2 tim yang berhasil melakukan seperti yang kita lakukan. Itu jadi leader. Iya. Ya. Jadi omsetnya kurang lebih kalau ditotalin itu 300 juta. Itu dikali 12 aja. Nah, jadi kalau di insuran itu omset itu walaupun bayarnya bulanan dikalikan 12 omsetnya itu adalah omset. Jadi kalau 1 juta per bulan dia nabungnya bulanan pun kita hitungnya omsetnya 12 juta. Wah, menarik. Menarik ya teman-teman. Itu aja jadi leader. Nah, terus tapi pasti harus benar-benar punya pengalaman juga ya Pak buat bikin tim yang solid gitu ya. Buat bisa apalagi mengedukasi orang-orang yang mungkin bisa jadi kalau kata Bapak tadi ada yang isu yang dia aduh udah asuransi ya. Apalagi ya untuk orang-orang yang belum punya awareness tentang itu gitu ya Pak. Dan ini seru banget ya teman-teman belajar tentang asuransi juga, belajar tentang banyak hal juga sama Bapak. Nah, tapi mungkin kita akan bahas juga nih Pak. Kan ada asuransi itu yang konvensional sama syariah gitu ya Pak. Nah mungkin teman-teman juga mau tahu nih Pak, apa sih Pak bedanya, dan mungkin ada yang mau ambil juga nih, jadi mereka bisa pilih kalau syariah itu apa sih keuntungannya? Sebenarnya basically itu sama ya. Kurang lebih itu konvensional and syariah itu sama. Yang membedakan cuma satu. Yang membedakan adalah kalau di konvensional atau kita biasa sebut dengan unit link itu berada mungkin di saham-saham yang bagi umat muslim itu mungkin tidak halal. Tapi kalau di syariah itu dipastikan bahwa saham-sahamnya saham-saham yang halal. Seperti tidak ada saham dari rokok atau minuman keras. Untuk selebihnya sama aja sih Mbak Kartika. Berarti bisa konsultasi juga ya Pak saham-saham yang mau diambil juga kita ya. Dan bisa sih Pak kasih contoh kalau misalnya kita mau ambil yang asuransi syariah itu ada tipe yang kayak gimana nih? Karena kan kita belum pernah juga klaim asuransi gitu ya. Kayak pembayarannya gitu dan dapatnya apa aja gitu. Oke. Kalau sebenarnya yang namanya asuransi itu cuman ada 5 manfaat aja. Ya. Manfaat pertama itu adalah manfaat uang pertanggungan jiwa. Ya, yang kedua manfaat cacat tetap total. Yang ketiga adalah manfaat sakit kritis. Yang keempat adalah manfaat kesehatan, dan yang kelima itu adalah manfaat pembebasan premi. Ya. Dan yang di kelima-limanya ini masing-masing ada konvensional dan ada syariah. Jadi teman-teman bisa pilih. Dan preminya sama. Cuman yang satu dikelola ke saham-saham yang halal, yang satu mungkin di saham-saham yang mungkin sebutannya non halal. Seperti itu sih. Tapi kalau misalkan untuk produk-produknya berarti kita tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Semuanya sama ya. Contoh mungkin mau beli produk kesehatan, ya. Usia berapa? Usia 30 tahun. Ya, usia 30 tahun dengan premi mungkin 500.000 sebulan, ya. Atau 400.000 lah ya. 400.000 sebulan itu bisa cover 4 miliar plus 6 miliar. 400.000 per bulan ini 400.000 per bulan. Ada bisa cover 4 miliar plus 6 miliar kesehatan. Bisa masuk, bisa Asia juga. Bisa sampai ke Malaysia. Nah, makanya uang kecil beli uang besar. Iya. Gitu. Itu contoh. Nah, itu yang paling menurut Tika ya, kenapa kita akhirnya juga harus aware juga ke asuransi ya. Kalau misalkan kita lihat perbandingan kayak asuransi pemerintah yang ada pada saat ini dengan asuransi swasta, kayak asuransi pemerintah juga agak sulit untuk klaimnya ya. Tapi kalau misalkan asuransi yang swasta ini, karena kalau Tika lihat kayak Pak Denny aja pakai asuransi hari ini langsung operasi, besoknya udah sembuh tuh, ketika kayak bener-bener ini kaget juga kayak bisa langsung sembuh ya, bisa langsung keluar, bisa langsung nyetir. Terus juga ngelihat teman-teman yang klaim asuransi, fasilitasnya juga bisa dipilih juga gitu ya Pak. Iya, paling yang membedakan antara mungkin BPJS ya, karena BPJS juga preminya berbeda ya. Tapi dengan 400.000 itu kita bisa pilih dokter terbaik ya, karena kalau orang sakit itu kan, kalau orang sehat tuh banyak keinginan ya. Tapi kalau orang sakit itu satu keinginan, yaitu sembuh ya. Nah makanya ketika dia mau sembuh, dia pasti
pengen dokter yang terbaik, pengen fasilitas medis yang terbaik, pengen obat-obat yang terbaik juga, obat-obat medis yang terbaik juga ya. Makanya orang yang membeli proteksi untuk diri dia sendiri udah pasti memberikan yang terbaik untuk diri dia sendiri juga ya, untuk keluarga dia juga, seperti itu. Karena kita bisa pilih yang terbaik. Betul. Seperti itu. Nah itu teman-teman, kita akan belajar juga nih, kayak tadi udah sharing juga tentang asuransi, terus belajar juga tentang, jadinya kita bisa nih teman-teman bisa dikepoin aja produk-produk asuransinya. Dan kalau misalkan teman-teman mau konsultasi gitu ya dengan Pak Darmawan, kemudian dengan tim juga, misal kayak gajinya sekian, kira-kira bisanya ambilnya yang mana gitu ya Pak. Nah itu bisa banget teman-teman hubungin nomor di bawah ini. Iya, biar kita selalu terkoneksi, dan teman-teman harus aware tentang kesehatan juga, tentang finansial juga gitu ya. Tadi kalau Bapak bilang kayak 5-20% gitu ya Pak. Tapi ada selain ini juga nih, Tika juga mau belajar nih sama Bapak Darmawan ini tentang mungkin mau kasih tips juga nih buat anak-anak muda untuk bisa melihat, kalau kata Bapak tadi kan ini bukan tentang suka dan tidak suka, tapi ketika kita ngelihat peluang gitu ya. Dan mungkin kasih tips juga ke anak muda, terutama anak muda ini kan banyak, podcast kemarin kan banyak buat anak muda ya Pak. Siap. Gimana caranya kita bisa akhirnya memilih, oke ini satu bidang yang akhirnya bisa aku ambil, aku seriuskan, dan aku bisa sampai di titik mencapai yang aku inginkan secara review Bapak tadi gitu. Iya. Jadi teman-teman, tips ya untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini kan saya lihat ya, itu paling suka nongki-nongki. Ya, paling suka minum kopi ya sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi teman-teman, di tempat kita tuh ada satu bisnis ya, ada satu konsep networking untuk anak-anak muda khususnya ya. Makanya tagline kita, daripada nongki-nongki spend money, hari ini yuk nongki-nongki making money. Ya, itu hal yang kita inginkan dari anak-anak muda zaman sekarang ya. Daripada nongki-nongki hanya bicara nggak jelas, yuk nongki-nongki making money dengan bicarakan tentang bisnis ya. Nah makanya kita bikinlah satu konsep dengan hanya premi 3 juta per tahun atau 250.000 per bulan ya. Itu dia udah punya 3 keuntungan. Yang pertama keuntungan saving, lalu kedua income, dan protection ya. Dengan 250.000 pertama dia nabung ya. Jadi dia punya tabungan. Jadi 3 juta per tahun dikembalikan di tahun ke-12. 36 juta dikembaliin tuh ya. Jadi ini sama seperti store modal ya. Tapi dikembalikan di tahun ke-12. Itu yang pertama, saving. Lalu kenapa bisa punya income? Kenapa? Karena dengan 3 juta dia seperti membeli bisnis franchise. Nah, dia bisa tadi nongki-nongki making money dengan hanya 3 juta. Ya. Lalu yang ketiga itu punya proteksi. Tiba-tiba dipanggil Tuhan ada 112.500.000 buat keluarganya. Tiba-tiba meninggal dapat 112.500.000 gitu. Jadi hari ini 3 juta bisa apa sih? 250.000 bisa apa sih gitu ya. Di deposito juga nggak bisa ya. Malah kena potongan administrasi ya. Di tempat kita dengan 3 juta dia udah punya saving, dia sudah bisa punya income dan punya proteksi ya. Dan peluangnya apa? Peluangnya itu adalah cukup cari dan temukan 5 orang aja. Potensinya seberapa besar? Potensinya dia punya income 2,7 miliar. Ya, dengan 250.000 dia punya potensi income 2,7 miliar. Jadi di sini kan besar nggak sih 2,7 miliar? Besar. Besar, lumayan ya teman-teman ya. Sampai hari ini seusia saya banyak juga nggak punya uang sebesar itu. Ya, tapi hari ini ada offering untuk anak-anak muda. Yuk nongki-nongki making money ya. Dengan setor 3 juta atau 250.000 per bulan, teman-teman bisa punya potensi income 2,7 miliar. Seperti itu. Jadi melalui asuransi ini saya bisa keliling dunia, teman-teman ya. Saya bisa beli mobil yang notabene itu mungkin kalau beli mobil ini tuh
melambangkan kesuksesan ya. Saya bisa beli BMW ya. Saya bisa beli BYD Sea Lion ya, melalui bisnis ini ya. Jadi bisa beli beberapa aset juga ya, rumah dan apartemen gitu ya. Jadi melalui bisnis ini aja, seperti itu. Jadi apakah bisnis ini saya suka? Apakah bisnis ini saya tidak suka? Ya saya pun nggak tahu ya. Tadi saya bilang ya, namanya bisnis itu bukan bicara tentang like or dislike teman-teman ya, tapi bicara apakah ini momentum atau ini peluang di bisnis kita, ya di hidup kita. Kalau ini peluang dan ini momentum, yuk kita ambil. Gitu, yuk kita coba. Iya. Gitu. Atau juga diajarin juga ya Pak ya. Udah pasti ada support system. Iya, yang ada kita support kasih. system. Ada aplikasinya juga, ada komunitasnya juga seperti itu. Dan- Ada table talknya juga gitu. Iya. Jadi teman-teman di mana mulai tertarik kalau misalnya teman-teman mau konsultasi gitu ya tentang asuransi ini, tentang program-programnya, atau teman-teman mau cari awareness yang lain tentang hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi dengan Pak Darmawan, teman-teman boleh banget ya hubungin nomor yang tertera di bawah ini teman-teman, dan kasih tahu aja kalau teman-teman dapat informasi ini melalui podcast kita ini ya Pak. Siap. Karena kita senang sekali kalau misalkan banyak anak muda Indonesia, teman-teman dari semua kalangan yang mau bergabung juga supaya lebih aware juga tentang kehidupannya, tentang proteksi jiwa ya Pak ya, tentang kehidupan. Kita boleh banget buat selalu cek kegiatan-kegiatan kita juga gitu ya Pak, dan hubungin kita nih teman-teman. Jangan lupa juga nih kepoin produk kita, yaitu ada Love and Lily Florist cabang Gading Serpong. Jadi teman-teman yang mau lihat ya bunga kayak gini dan masih banyak varian-varian produk lainnya, bisa langsung lihat aja di Shopee-nya, kemudian chat admin kita juga ya teman-teman. Dan teman-teman yang selalu ingin mendukung kegiatan anak muda Indonesia, boleh banget untuk selalu kepoin Instagram Gemar dan ikut kepedulian kita terhadap dunia literasi dan kegiatan anak muda untuk meningkatkan empati. Teman-teman bisa cek langsung kegiatan-kegiatan Gemar, dan kalau misalkan teman-teman juga mau berdonasi untuk kegiatan anak muda, bisa di link di bawah ini ya teman-teman, langsung transfer aja dan konfirmasi ke admin Gemar. Pak Darmawan, terima kasih banyak ya karena sudah sharing-sharing sama kita gitu ya. Terus teman-teman jangan lupa untuk kepoin juga mungkin media sosialnya Pak Darmawan, kemudian kepoin juga Instagramnya Gemar di @generasi_emas_berkarya Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa selalu lihat kegiatan-kegiatan dan podcast inspirasi dari Gemar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.